samping karena Safia nangis itu, karena itu sehari 20 juta view. Kalau itu nggak di take down, mungkin sekarang udah 40 sampai 60 juta view. Pak De, Yes. tadi kan Pak De juga bilang ada bukti A, B, C, D, sampai Z. Mungkin Ini ABCD, ini ABC, dan sisa sampai Z. Mungkin bukti yang orang belum tahu sejak kapan sih Pak De sampai akhirnya ketahuan tuh jarak waktu. Ini di sini ada semua, di sini ada semua. Kita beberapa belum baca Pak. Iya itu. Nah ini yang udah baca. Iya Pak De. Boleh Pak De, diomongin. Tanya aja, jangan diceritain. Oke. Kan dari rentang waktu tersebut Pak De, dari September, kalau nggak salah dari September sampai Desember, apakah itu sosok yang juga sama yang Pak De sebut Yes. Instagram? Yes. Oh bener Pak De? Ya. Bahkan nomor teleponnya ada. Jadi waktu itu Maya menggunakan nomor telepon yang isi ulang dulu, ingat ya nomor telepon isi ulang tahun 2007. Bocor. Dia pikir itu tidak ada. Kalau dulu Telkomsel kalau yang bayar, pasca bayar itu kan ada print outnya. Nah, dia pikir kalau yang isi ulang nggak ada print out, ternyata saya bisa print out gitu. Tapi itu kan nggak bisa dimasukkan ke dalam pengadilan. Karena apa? Karena itu nggak sah. Yang boleh melakukan itu hanya polisi, gitu. Tapi Pak De, benar Pak De yang sama dengan salah satu bos si swasta. Ya bener, ngapain saya bohong? Itu bener. Dari kabarnya juga istri dari si bos itu juga sudah mengetahui. Sudah tahu, kalau enggak kan nggak mungkin di blacklist. Sebelumnya kan beliaunya kan ada di acara TV tersebut banyak, tiba-tiba di blacklist. Dan itu sempat pihak istri sempat ngobrol juga sih. Enggak, ngapain? Bener sih Pak De sampai kayak digugat itu kalau nggak salah, ada beritanya Pak De itu sampai digugat itu kalau nggak salah. Enggak ada. Tadi kan netizen banyak yang ngucap Pak De nih. Iya, sampai nggak sih Pak De? Nggak tahu gimana, kesel nggak sih? Ya enggak lah, kan saya suka cerita di Instagram. Kalau ada kita lagi ngopi-ngopi di rumah Pondok Indah besar, terus tiba-tiba ada orang di pinggir jalan lewat, goblok lu, tolol lu, masa marah? Biasa aja. Pak De, berarti yang talak 3 kan Desember Pak De. Ini Yes. kejadiannya kan dari September sampai November Pak De. Itu adalah akumulasi dari Iya dong. masalah sebelumnya. Ini ya. Berarti ini enggak, sebenarnya tahap 3 gara-gara bukti D, C, D, E, F, G, H, I, Z. Oh ini baru A Pak De. Ini baru ABC kan, ini kan baru ABC gitu. Setelah itu saya dapat bukti yang pernah saya play buktinya, sebuah pengakuan yang juga direkam diam-diam. Waktu itu kan lagi ribut nih. Nah, waktu itu Silet kan belain Maya banget waktu itu, ya kan? Dengan Yeni Judikanya, dengan Indigonya. Yeni Judika itu, nanti boleh tanya sama Yeni Judika. Yeni Judika itu pernah mendengar pengakuannya Maya, tapi dia tidak mau memberitakan. Lucu ya? Yang mana tuh Pak De? Pengakuannya Maya. Yang mana? Direkam, ada. Tanya aja sama Yeni Judika. Jadi saya sudah tawarkan Silet dan Yeni Judika, nih kamu kan suka berita yang menarik nih, saya kasih rekaman suaranya Maya mengaku telah tik nggak mau nayangin. Karena apa? Karena kalau dia tayangin pasti dia dipecat sama, bukannya dia yang dipecat, Indigonya yang dipecat, Indigonya yang di-cut gitu. Jadi ini it's all about business gitu. Kenapa Maya dibela sama Silet dan lain-lain? Kenapa sampai bikin konten supaya, jadi semuanya itu bohong semua. Maya naik pagar, katanya rumah dikunci, itu memang sering kan nongkrong. Pernah nggak dikunci di gembok rumah saya? Nggak pernah, seumur-umur nggak pernah. Jadi sengaja emang disuting sama Silet naik pagar supaya susah, nanti ulang tahun pelukan sama Al pakai lilin, seolah-olah tidak, itu settingan semua yang dibuat oleh Silet dan beberapa production house yang punya relasi ke TV swasta tersebut. Karena kalau nggak memberitakan yang mereka mau ya dipotong
kontraknya, diputus kontraknya sama TV tersebut gitu. Tapi Pade kalau mungkin boleh tahu, mungkin sudah di surat itu atau bagaimana awal mula Pade mengetahui ada perselingkuhan ini seperti apa sih Pade? Ya kita namanya suami ya, kan telepon kan bisa, waktu itu masih pakai telepon biasa, telepon rumah, masih ada telepon rumah. Ya biasa namanya suami ya, masih ada telepon di relay percakapan kita dengar gitu. Waktu itu inisialnya Mbak Citra. Oh siapa nih Mbak Citra ini? Oh gitu. Dari situ enggak, dia cerita sama temennya soal Mbak Citra. Kali ini kan tadi ngomong-ngomong soal komentar negatif dari netizen. Ini bahasnya kan ke Instagramnya Safira. Mungkin Safia. Red Night. Ya, gitu lah. Mungkin ada dari Safira sendiri udah ada omongan ke Pade nggak sih cerita-cerita? Ya sudah kan, waktu di Instagram yang saya peluk via saya rangkul, saya bisikin itu kan saya udah cerita semuanya. Gitu. Jadi ya, dan beberapa pernah kita tangkap kan dengan polisi kan, dengan cyber kan gampang nangkap orang-orang komen yang jahat itu kan gampang. Ketika kita mau tangkap orangnya miskin banget, kasihan, akhirnya kita nggak jadi, dan biarin deh gitu. Jadi memang Indonesia ini memang kita harus naikkan gizinya, naikkan pendidikannya. Karena semua rata-rata yang begitu tuh rata-rata yang memang miskin, ekonominya, sekolahnya nggak tinggi, jadi mereka nggak bisa membedakan antara baik dan jahat. Itu sebenarnya kondisi yang sangat serius banget. Tapi Pade capek nggak sih, maksudnya banyak komentar negatif ke Pade Dadi, ke keluarga, Nggak apa-apa. banyak yang mendukung Bunda Maya, padahal Pade sendiri memegang bukti. Ya nggak apa-apa, itu kan kalau dalam Islam kan kita kan mendapatkan manfaatnya gitu, tempat pahalanya itu. Pade, ini kan bisa dibilang juga kayak setiap menikahkan anak Ya karena setiap menikah kan selalu ada drama, ya kan? Kalian ingat waktu siramannya Al kan tidak diliput TV, nggak ada tuh tangis-tangisan. Waktu siramannya waktu Al sungkem sama bundanya, nggak ada tangis-tangisan, nggak ada pidato-pidato yang speech yang mengundang masa lalu itu nggak ada gitu, karena nggak ada TV. Giliran SCTV tayangin, keluar deh semuanya, gitu kan? Itu kan menjadi pertanyaan, kenapa waktu di sungkemannya Al tidak ada speech, kenapa waktu sungkemannya L ada speech yang mengungkit-ungkit masa lalu? Kan saya sudah udah wanti-wanti, jangan ngungkit-ungkit masa lalu lagi. Kenapa? Kalau kau ngungkit, saya akan bongkar semuanya. Itu. Tapi di satu sisi banyak juga netizen yang mendukung Pade karena mereka netizen tahu banyak Pade juga sayang sama anak-anak, dan anak-anak juga kalau saya pernah dengar statementnya lebih memilih bersama ayahnya karena suka cerita sejarah. Bukan, kalau itu kan masa lalu ya, buktinya A sama L itu tetap tinggal bersama saya kan, hanya Dul yang memilih tinggal bersama ibunya setelah kecelakaan. Artinya apa ya? Ya kalau bisa dibilang sebenarnya kenapa sih kalau nggak mau dibilang salah, ya salah semuanya lah, ya kan? Bundanya salah, saya juga salah. Tapi kan kalau ini kan enggak, seolah-olah semuanya salahnya dilimpahkan kepada saya semua. Jadi yang membuat kesel kan itu. Ada lagi? Yang happy ya sekarang ya. Loh jangan dong. Jangan. Pade yang soal ini Pade. dulu Pade. Itu kan, aduh, mas ulang lagi. Nggak apa-apa. Kan dari September sampai November, apakah ini kan surat perjanjian aja Pade kan? Apakah dari setelah itu sebelumnya dengan sosok yang sama juga udah tercium oleh Pade, makanya Pade Desember mentalak 3 langsung? Ya saya pernah menemukan apa Maya telepon-teleponan ngojok itu, saya pernah rampas handphonenya gitu. Berarti dari 2005 Pade, sorry. Iya 2005 iya. Oh.
2005. Tadi pernah mempergoki langsung nggak sih tadi saat mereka tuh ketemu gitu? Atau teleponan gitu. Ya kalau kata bahasa teleponan aja. Kalau yang lain-lainnya kan pengakuan. Yang saya bilang sama Izzat itu pengakuan. Tapi setelah mengaku, alasannya apa? Mungkin karena gimana gitu. Mana ada alasan. Alasannya selingkuh gitu ada nggak? Ya nggak ada, selingkuh ya selingkuh aja alasannya. Alasannya kesepian. Tadi kan terus sama ini Masa alasannya Ahmad Dhani kalah gagah, nggak mungkin kan? Gagahan yang ini sih gitu kan nggak mungkin. tadi kan terus sama ini mungkin di netizen atau masyarakat tahunya kan pada yang ada main, apa mungkin bagian daripada juga mau apa memberi klarifikasi atau seperti apa? Enggak, kalau saya sih yang kan saya sebenarnya udah males bongkar ini kan sebenarnya males. Tapi karena diungkit-ungkit terus sudah 20 tahun. Bahkan Maya sudah menikah selama 10 tahun bersama Irfan Muslim kok masih ungkit-ungkit masa lalu gitu loh. Makanya saya kesel dan saya udah di podcastnya Densu kan saya sudah wanti-wanti, awas lo ya. Jangan diterusin lo ungkit-ungkit gitu. Ternyata diungkit lagi. Giliran ada TV, siraman ada TV, bikin drama lagi gitu. Oke. Pade, sedikit dong Pade, ini update Alisa. Alisa sudah dekat, kepalanya udah bahasa Jawanya itu untuk tinggal 1-2 hari ini aja. Oke? Proses normal Pade. Normal, Alisa maunya normal. Udah. Dah, ayo. Pade, mungkin setelah ada pemerintahan ini akhirnya El menyuruh dulu untuk menikah di KUA aja itu gimana Pade? Apa haknya El nyuruh dul? Kan saya bapaknya. Kamu gimana sih? Berarti nikahnya di KUA, emang beneran mau di KUA aja atau gimana Pade? Kalau saya sih maunya ngunduh mantu. Saya maunya ngunduh mantu dan ngunduh mantu ya terserah saya gitu. Dan saya nggak pengen terjadi lagi hal-hal seperti ini gitu. Bisa dibagi aja misalnya siraman biar sama ibunya lah. Kan? Ngunduh mantu biar sama saya. Saya juga nggak pengen, keluarga saya terutama tidak pengen ketemu lagi sama Maya. Keluarga besar saya. Gitu. Makanya kenapa alasan tidak mau datang ke Bali karena keluarga besar saya tidak mau bertemu dengan Maya lagi. Itu udah muak gitu. Saya pun juga termasuk menyesal tidak ada perjanjian dengan El untuk acara akad nikah dan siraman ini gitu. Karena banyak hal-hal yang tidak kita sepakati sebenarnya gitu. Oke? Pade ini berarti akan ada perdamaian apa dengan statement Pade ini? Ya, kamu kira-kira sendiri aja. Tapi Pade, El sudah pindah rumah atau bakal? Belum. El Rumi rumahnya di Pondok Indah juga dekat rumah saya. Persiapan sambut cucu. Iya, gimana Pade? Nanti aja kalau udah mau jumpa pes lagi kalau udah. Pade, Aku minum dulu dong. nyiapin